Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, per 10.000 atau dan seterusnya. Apa aja contoh-contoh dari pecahan desimal? Di sini teacher sudah kasih contohnya di sini. Nah, sebelumnya teacher akan ajarkan cara baca untuk pecahan desimal. Di sini ada 0,6, itu dibaca 0,6, kemudian 1,24. Nah, jadi angka di belakang koma cukup kalian sebutkan saja angkanya. Jadi jangan menyebutkannya 1,24, itu salah. Jadi yang benar 1,24. Selanjutnya itu ada 0,516. Jadi jangan disebutkan 0,516 ya. Jadi cukup 0,516. Dan yang terakhir adalah 12,47. Sekarang kita masuk ke mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini ada contoh yang pertama, 7/10. Nah, 7/10. Kalau per 10 ini ada satu angka di belakang koma. Maka kita harus buat dulu garisnya untuk satu angka di belakang koma. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk angka yang di belakang koma, kita cukup pindahkan angka pembilang. Jadi 7 ini kita pindahkan ke belakang koma. Nah, karena di depan 7 sudah tidak ada angka lagi, maka kita cukup tambahkan 0. Jadi 7/10 bilangan desimalnya adalah 0,7. Selanjutnya contoh yang kedua, 12/100. Kalau tadi per 10 itu satu angka di belakang koma, maka per 100 itu terdiri dari dua angka di belakang koma. Jadi kita buat dulu garisnya. Kemudian kita pindahkan angka pembilang. Kita pindahkan angka 12 ke belakang koma. Jadinya, 12. Untuk angka yang di depan koma kita cukup tambahkan 0. Jadi 12/100 itu bilangan desimalnya adalah 0,12. Selanjutnya contoh yang ketiga, 25/1000. Nah, jadi kalau untuk per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini pembilangnya ada 2 angka, sedangkan angka untuk di belakang koma ada 3 angka. Jadi yang pertama kita cukup tuliskan angka 25 itu di belakangnya. Nah, untuk 2 angka di depan itu kita tinggal tambahkan 0 saja. Jadi hasilnya 0,025. Kemudian masuk ke contoh yang keempat. Ada 2/5. 2/5, kalau misalkan kita mau ubah ke pecahan desimal, maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, 2/5 kita bisa ubah penyebutnya menjadi per 10. 5 dikali berapa hasilnya 10? Iya, 5 dikali 2. Kalau 5 dikali 2, yang pembilang di atas juga harus dikali 2. Jadi sama-sama dikali 2. 2 dikali 2 itu 4. 5 dikali 2, 10. Jadi 4/10. 4/10 desimalnya berapa?
Karena dia per 10 berarti dia terdiri dari satu angka di belakang koma. Maka kita buat dulu garisnya untuk satu angka di belakang koma. Kemudian kita pindahkan angka 4 ke belakang koma. Kemudian di depan kita tambahkan 0. Jadi 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya 3/4. Penyebutnya 4 mau kita rubah menjadi per 10. 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada ya, tidak bisa. Maka kita coba per 100. Jadi 4 dikali berapa hasilnya 100. Atau boleh juga 100 dibagi 4. Ya 25. Jadi kita kalikan 3/4 itu dengan 25. Jadi 3 dikali 25, kemudian 4 dikali 25. 3 dikali 25 hasilnya 75 per 4 kali 25 tadi 100. Jadi 75 per 100. 75 per 100 desimalnya, karena per 100 maka dia terdiri dari 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk mengisi angka di belakang koma, kita pindahkan angka 75. Kemudian di depannya 0, jadi hasilnya 0,75. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Di sini ada 2/4. 2/4 itu artinya 2 dibagi 4. Kalau menggunakan pembagian bersusun, maka angka yang di dalamnya adalah 2, kemudian yang di luarnya 4. Ya. Selanjutnya 2 dibagi 4 bisa nggak? 2 dibagi 4 nggak bisa ya. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sebelah 2. Kalau 2-nya ditambahkan 0, maka di atasnya juga harus ditambahkan 0, jadi di sini 2 sudah jadi 20. 20 bisa nggak bagi 4? 20 sudah bisa ya dibagi 4. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 4, 20. Lalu kita apakan? Iya, kita kurangkan. 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Jadi 2/4 pecahan desimalnya adalah 0,5. Kemudian masuk contoh yang kedua. Sama seperti tadi. 3/4. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 nggak bisa ya. Jadi kita tambahkan? Iya, kita tambahkan 0. Kalau 3-nya ditambahkan 0 menjadi 30, maka di atas harus kita tambahkan 0, 30 dibagi 4 yang mendekati berapa? Perkalian 4 yang mendekati 30. Ayo, kemarin sudah hafalan perkalian ya. Jadi 4 dikali berapa yang mendekati 30? Iya, 28. 4 dikali 7 hasilnya 28. Kenapa tidak 8? Karena kalau 4 dikali 8 itu 32, melebihi dari 30. Jadi kita menggunakan 7. 7 dikali 4, 28. Kemudian kita kurangkan. 30 dikurang 28. Yang pertama, 0 dikurang 8 itu nggak bisa. Jadi kita pinjam 1 ke 3, 3-nya berubah jadi 2. 0 jadi 10. 10 kurang 8 itu 2. Kemudian karena 3-nya tadi sudah dipinjam 1, jadi 2 dikurang 2 itu habis. 2 nggak bisa dibagi 4, maka kita harus tambahkan 0 di belakang angka 2. Kalau tadi sudah kita tambahkan 0, di atas, jadi sekarang kita nggak perlu tambahkan lagi 0 di atas. Jadi langsung aja 20 bagi 4 itu 5, kemudian 5 kali 4, 20. Kemudian kita kurangkan 20 kurang 20, 0. Jadi desimal dari 3/4 adalah 0,75. Sekarang kita masuk ke mengubah desimal ke pecahan biasa. Di sini teacher sudah kasih contohnya 0,6. Sebelumnya kita sudah belajar kalau satu angka di belakang koma itu per
10. Kalau terdiri dari 2 angka di belakang koma, per 100. Kalau 3 angka, per 1000. Ya, karena 0,6 ini 1 angka di belakang koma, maka kita ubah ke per 10. Nah, untuk angka pembilang, kita cukup pindahkan angka di belakang koma itu ke pembilangnya. Jadi 0,6 itu pecahannya adalah 6 per 10. 6 per 10 belum merupakan pecahan biasa karena belum berbentuk sederhana. Jadi 6 per 10 kita sederhanakan dulu. 6 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, 6 per 10 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, dan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi pecahan 0,6 itu sama dengan 3 per 5. Kemudian contoh yang kedua, 0,25. Terdiri dari 2 angka di belakang koma. Maka pernya adalah per 100. Untuk angka pembilangnya, kita cukup pindahkan angka 25 ke pembilang. Jadi 0,25 itu sama dengan 25 per 100. 25 per 100 bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa. 25 per 100 itu bisa kita sederhanakan lagi. Caranya, 25 dengan 100 itu sama-sama bisa kita bagi berapa? Kita mulai dengan angka yang paling kecil aja. Ya, bisa kita bagi dengan 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5, 100 dibagi 5, 20. 5 per 20. Udah paling sederhana belum? Ya, masih bisa kita sederhanakan lagi ya. 5 per 20 masih bisa kita sama-sama bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 20 dibagi 5, 4. 1 per 4 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 0,25 itu pecahannya adalah 1 per 4. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 0,125. 125 berarti terdiri dari 3 angka di belakang koma. Jadi kita buat dulu penyebutnya. Karena terdiri dari 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah ya per 1000. Kemudian untuk pembilangnya 125. 125 per 1000 itu belum berbentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi kita sederhanakan dulu. 125 dengan 1000, kita mulai dengan angka yang kecil. Ya, sama-sama bisa dibagi 5. 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. 25 per 100, 25 per 200 masih belum bentuk yang paling sederhana. Jadi kita masih bisa bagi sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 200 dibagi 5 hasilnya 40. 5 per 40 juga belum menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi masih bisa kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 itu 1. Kemudian 40 dibagi 5, 8. Jadi pecahan dari 0,125 adalah 1 per 8. Atau bisa dengan cara yang kedua. 125 per 1000 langsung kita bagi dengan angka yang besar, yaitu sama-sama bisa dibagi 125. 125 dibagi dengan 125 adalah 1, kemudian 1000 dibagi 125 adalah 8. 1 per 8. Jadi kalian boleh memilih dengan membaginya menggunakan angka yang kecil-kecil dulu beberapa kali, atau langsung dengan angka yang besar. Hasil dari 0,125 pecahan biasanya adalah 1 per 8. Nah, sekian penjelasan dari teacher. Semoga bisa dapat mudah dipahami. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.